teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Chef Jalanan Jambi. Hari ini kita akan masak daging ya, bumbu kampung. Nah, saya punya beberapa bumbu ya, ada rempah-rempah yang akan saya tambahkan ke daging ini ya. Ini laos ya, laos saya sudah iris halus-halus, kemudian saya ulek ya, saya tumbuk agak halus ya. Nah, ini masak-masak ala-ala kampung ya. Kemudian saya juga punya serai ya. Nah, serai ada 2 batang besar tadi yang saya sudah ambil, dan serai itu akan juga saya tumbuk ya sampai halus. Nah, untuk kita campurkan ke dagingnya ya. Yuk kita perhatikan bagaimana cara kita ngulek, cara kita numbuk ya. Oke teman-teman, nah inilah serai, ada dua batang tapi yang besar nih ya. Nah, serai 2 batang yang besar ini nanti akan saya tumbuk halus ya. Nah, agak halus supaya waktu kita waktu dimasak ya, dia nggak keras. Kalau sudah halus agak enak tuh. Nah, oke teman-teman, nah mungkin seperti ini halusnya lah ya. Jadi dia sudah cukup halus ya, supaya waktu kita masak dan saat dimakan dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu keras. Oke, ini serainya ya. Nah, ini sudah diangkat teman-teman ya. Ini serainya agak kehijauan, dan ini laosnya. Nah, kita punya lagi jahe ya. Jahe nanti kita akan tumbuk halus juga. Nah, supaya aroma rempah-rempahnya cukup terasa, baik harumnya maupun mantap di lidahnya. Oke teman-teman, dan bumbu selanjutnya. Nah, saya punya jahe, nanti akan dihaluskan juga ya. Nah, jadi saya sudah iris-iris begini. Jadi waktu kita haluskan dia pendek-pendek ya. Nah, dan juga saya punya cabai rawit. Nah, biarlah saat dimasak nanti, nah semuanya cukup oke. Oke, nanti saya akan haluskan dulu ya teman-teman. Oke, sudah masuk ke tempat untuk menghaluskan. Nah, jadi jahe dan cabai saya akan haluskan barengan ya, supaya lebih mantap. Oke teman-teman, nah ini sudah halus. Ini perpaduan antara cabai dan jahe. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah halus ya. Oke, dan sudah kecium aroma pedas dan jahenya. Oke, seperti inilah jahe dan cabai yang sudah saya ulek bersama ya. Jadi, nah tidak lupa dengan ini, daun jeruk. Nah, daun jeruk. Jadi tinggal daun bawang merah sama bawang putih, juga daun bawang sedikit ya. Untuk kita akan mixkan masak daging ala kampung-kampung ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, nah dan ini bumbu yang terakhir ya. Saya punya beberapa siung bawang putih dan juga beberapa siung bawang merah. Kembali kita akan haluskan ya dengan cara ditumbuk ya, supaya waktu kita menumisnya kita akan menemukan wangi-wangian. Oke teman-teman, langsung dieksekusi. Yuk. Oke, langsung kita tidak usah pisahin ya. Nah, ini langsung dieksekusi ya. Dicampur aja nggak apa-apa barengan bawang putih dan bawang merah. Oke teman-teman, jadi halusnya sudah cukup ya. Halusnya ini sudah cukup, tidak sampai halus-halus betul ya, supaya wujudnya masih ada.
Nah, sebab ini nanti kalau ditumis kan dia nanti ngisut ya. Oke, mari kita siapkan untuk mengolah daging ala kampungan ini. Come on. Oke teman-teman semuanya, kita siapkan dulu wadah untuk menumis. Nah, jangan lupa masukkan minyaknya. Oke, cukup. Kita tunggu sampai dia panas. Setengah B yo. Oke teman-teman, ini kita hangatkan dulu, kita panaskan dulu ya. Kemudian, nah ini bumbu-bumbunya teman-teman. Jadi ini saya punya bawang merah dan bawang putih, ada laos, ada serai, ada laos, ini ada jahe ya, jahe sama ini sudah saya mix ya, jahe sama cabai dan juga ada dan jeruk. Oke, mari kita mulai tumis. Jadi kita masak daging rica-rica ya, ala kampung-kampung. Nah, kemudian saya masukkan serai. Ini minyaknya kita tambahin ya, nggak terlalu banyak tadi, agak kurang minyaknya. Oke. Tidak lupa dengan laos. Kering ya, kita lagi dengan bumbu supaya mereka menyatunya mantap. Oke teman-teman, sudah kembali tumis ya, supaya dia agak kemerahan. Saya masukkan garamnya supaya membantu bumbunya supaya tidak loncat-loncat ya. Untuk resep ini pada aktif. Oke teman-teman, cuaca di luar ini lagi hujan ya, jadi agak lumayan berisik. Nah, ini saya sementara tumis bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi, semoga nggak pedes ya. Oke, saya bentar lagi. Nah, dia agak tambah kemerahan dikit.
baru kita tambahkan penghuni utamanya. Kita masukkan dagingnya ya. Oke. Nah, dagingnya sudah dicampur ya. Oke, kita biarkan sejenak, kurang minyak. Oke, teman-teman, kita tambahkan minyak dikit ya. Oke. Nah, biarkan dagingnya menyatu dengan bumbunya ya. Oke, kita biarkan sampai mengering. Dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sudah tambahkan air ya. Nah, supaya dia agak lembut ya. Nah, saya sudah tambahkan air supaya dagingnya tidak terlalu keras ya. Nah, jadi ini pakai cabai rawit teman-teman. Sebenarnya saya tidak terlalu kuat cabai rawit, tapi kita coba untuk menu kali ini ya. Wah, pelan-pelan kita aduk-aduk kembali. Nah, oke. Nah, dagingnya sudah direbus terlebih dahulu ya, supaya tidak terlalu keras ya. Sudah saya rebus, kemudian baru dimasak. Wow. Yeay. Oke teman-teman. Nah, kita perhatikan ini sudah mulai menunjukkan dia sudah mulai matang ya. Nah, wow. Bumbunya cukup banyak ya. Nah, jadi ini memang saya sengaja banyakin bumbunya. Dan daging kalau sudah direbus teman-teman, itu dia bisa hancur dan meninggalkan serat-seratnya. Nah, ini cukup enak juga bagi teman-teman yang giginya sudah tidak terlalu kuat. Mungkin ini termasuk salah satu solusi ya, bagaimana supaya kita bisa makan daging dengan nikmatnya tanpa berpengaruh dengan gigi yang lubang maupun gigi yang sudah tidak orisinil lagi ya. Nah, jadi kalau kita makan ini sudah agak lembut nih. Nah, cuman dia kehilangan wujud-wujudnya. Kalau wujudnya mungkin awalnya seperti begini. Setelah kita sudah rebus, nah wujudnya sudah mulai berubah. Nih. Tapi yang di sini kita bukan lihat wujudnya, tapi rasanya. Wow. Masak daging rica-rica ala kampung-kampung ya. Wah. Nah, teman-teman mungkin bisa coba dengan berbagai macam daging ya. Nah, contoh dengan daging dari tupai, ada juga dari musang atau daging-daging yang lain. Teman-teman pengen masak seperti apa? Oke, tinggal kita keringin dan bentar lagi bisa selesai. Aromanya cukup oke teman-teman. Nah,
Wow. Agak berisik dikit ya karena di luar lagi hujan nih teman-teman. Kalau di luar seperti beginilah bersama para tetangga-tetangga kita di sebelah. Oke, nah ini sudah mulai agak kemerah-merahan. Nah, kita tinggal keringkan dari minyak-minyaknya. Sebentar lagi kita angkat dan siap untuk dihidangkan. Oke. Oke teman-teman, masakan kita sudah siap untuk dihidangkan ya. Nah, oke. Di sini sudah kemerahan dan kelihatannya cukup wow. Oke, saya tinggal kecilkan apinya dan hasilnya sudah cukup oke ya. Sudah agak kemerahan. Jadi bagi teman-teman yang bermasalah dengan gigi, mungkin ini termasuk salah satu solusi bagi teman-teman kalau makan daging, apalagi daging contoh sapi yang agak berumur tua ya, atau kambing, domba yang berumur tua. Nah, teman-teman mungkin bisa rebus terlebih dahulu. Nah, kemudian baru dimasak. Rebus agak lama dikit supaya dagingnya ini memang tersisa serat-seratnya ya. Nah, jadi gampang. Oke, saya akan bersihkan sedikit dengan air ya, supaya yang lengket-lengket di wajahnya itu hilang. Oke. Wow. Tadi saya pakai cabai rawit ya, jadi agak pedas kayaknya ini. Oke, selesai dan saya matikan kompor. Nah, seperti inilah tampilannya teman-teman. Kita masak daging rica-rica dengan bumbu ciri khas Tondano dari turun-temurun. Nah, seperti inilah daging rica-rica. Jadi saya sudah rebus tadi ya teman-teman. Jadi tersisa banyak yang hancur-hancur seperti begini. Tapi justru ini termasuk salah satu solusi terbaik bagi setiap kita yang pengen makan daging tapi bermasalah dengan gigi. Ini sudah empuk ya. Kita rebusnya agak empuk dan kemudian baru kita masak. Tergantung dengan selera bumbu teman-teman. Teman-teman mau masak mungkin lada hitam. Teman-teman juga mau masak dengan model bumbu yang lain. Nah, saus tiram dan juga pakai cara rica-rica atau dengan cara seperti apa. Nah, ini hampir mirip dengan bebek rica-rica ya. Bumbunya hampir sama persis. Nah, cuma bahan bakunya yang berbeda. Oke, teman-teman. Nah, saatnya saya akan angkat dan sajikan. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Wow. Seperti bebek suwir ya. Jadi bumbunya itu sama persis. Cuman kalau di bebek itu ditambahkan kunyit sedikit ya. Kalau ini yang membedakannya sama sekali nggak pakai kunyit ya. Jahe, laos, serai. Nah, itu dipakai semua. Terus daun jeruk. Yang membedakannya kita tidak pakai kunyit. Oke teman-teman, seperti ini tampilannya ya. Nah, daging ala chef jalanan Jambi. Nah, daging rica-rica. Oke, ini bumbu luhur turun-temurun. Bumbu dari leluhur turun-temurun. Kalau masak daging rica-rica, seperti inilah hasilnya. Nah, oke.
bersama saya Chef Jalanan Jambi. Jangan lupa setiap video-video kita teman-teman ditonton ya, dan juga bantu subscribe, like, and share. Semoga banyak orang juga boleh menikmati video-video yang kami sajikan. Oke teman-teman, siap untuk disantap. Yups. Hey, selamat sore rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat Chef Jalanan Jambi. Tadi saya sudah masak rica-rica ya, pakai bumbu ala-ala kampung-kampungan. Nah, bumbu yang saya perhatikan itu turun-temurun dari leluhur, khususnya di Tondano. Nah, ini menjadi menu kebangsaan ya kalau di sana. Daging rica-rica, dan saya pengen icip ya. Jadi ini sudah direbus dulu. Jadi wujudnya sudah mulai hancur ya, tapi menyisakan serat-serat daging yang ada. Nah, saya pakai apa namanya? Saya pakai cabai rawit ya, jadi agak pedas. Mari kita akan cicipi. Oke teman-teman, tadi sudah berdoa ya. Nah, jadi tampilannya cukup oke nih. Coba dekat. Nah, tampilannya cukup mantap. Oke, mari kita eksekusi. Tadi sudah berdoa ya. Mantap. Jadi lemak-lemak dari daging ini sudah tidak ada lagi. Nah, dan bebek, apakah bebek entok atau bebek biasa itu, bisa juga kita masak model begini. Dan rasanya cukup oke, mantap. Tadi kita punya bumbu, ada jahe, laos, dan serai. Ini termasuk 3 bumbu yang cukup keras ya. Jadi bagaimana melembutkan bumbu ini, melembutkan rempah-rempah ini supaya pada waktu kita makan rasanya tidak cukup keras ya. Yang pertama, pada waktu kita ngirisnya, iris agak tipis ya. Baru itu ditumbuk. Setelah ditumbuk dengan tumbukan yang agak halus ya. Nah, kemudian pada waktu masak, teman-teman harus agak lamain dikit ya. Pada waktu kita sementara tumis rempah-rempahnya. Nah, jahe, laos, dan juga serai. Nah, biasa kan kalau teman-teman yang lain masak itu cuma diiris agak besar-besar, mungkin sejempol-sejempol. Nah, tapi kalau mau ditumbuk, teman-teman iris agak tipis dulu, baru ditumbuk sampai dia menjadi halus. Setelah itu, waktu masak nih, teman-teman masaknya dia sampai agak kemerahan. Nah, pada waktu ditumis dia agak kemerahan. Biasanya kalau saya suka masukkan jahe, laos, dan serai ini awal-awal. Baru saya masukkan bawang merah dan bawang putih. Tapi tadi ini bawang merah, bawang putih saya masukin dulu. Nah, karena dagingnya ini sudah cukup lembut. Nah, setelah itu baru saya taruh dicampur dengan bumbu. Nah, diperkirakan kalau setelah masuk daging itu, apalagi kalau daging agak keras ya, nah jangan lupa dipakaikan air. Nah, air ini akan membuat rempah-rempah yang keras tadi duduk. Nah, rempah-rempah yang keras tadi itu teman-teman itu menjadi halus, menjadi lembut. Kenapa? Nah, melalui air yang kita kasih itu cukup merendam dia jadi panas, dan akhirnya dia bisa melembut. Dan ini mantap. Masakan seperti ini kalau di kampung juga mereka suka campur dengan singkong ya. Singkong bakar atau singkong rebus. Menu utamanya daging dimasak rica-rica. Dan hasilnya pasti enak. Pastinya pasti mantap. Teman-teman bisa coba di rumah. Pagi daging keras, daging sapi, daging kerbau, daging kambing, domba. Nah, atau teman-teman yang agak agak suka dengan ekstrim, teman-teman bisa coba mungkin dengan daging musang atau daging-daging binatang-binatang yang ada di hutan. Nah, dan hasilnya mantap. Sebenarnya tadi mau rekam di depan pas makannya,
cuma lagi banyak geluduk, ada petir, bahaya. Sebab kita lagi di lantai 3, jadi dekat dengan petir itu cukup dekat. Oke. Nah, 2 sendok ini, sesendok ini bisa mengalahkan seporsi nasi. Oleh sebab itu teman-teman, bersama saya Chef Jalanan Jambi. Nah, ini hasil kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Mungkin di tempat yang berbeda, yang jelas dengan menu yang berbeda. Nantikan kehadiran kami di video-video selanjutnya. Oleh sebab itu teman-teman, harapkan teman-teman untuk bantu subscribe, like, and share. Nah, semoga kami tetap semangat menyajikan video-video buat teman-teman. Semoga bisa menghibur teman-teman, semoga bisa mengisi waktu luang teman-teman, dan semuanya akan lebih baik di hari ke depan. Oke, bersama saya Chef Jalanan Jambi, salam rica-rica.